Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa MNC yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi puasa yang tidak hanya terjebak dengan rutinitas spiritual semata, tetapi puasa yang mampu melakukan perubahan terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita. Sehingga puasa dari tahun ke tahun selalu berkontribusi terhadap bagaimana puasa kita membawa dampak positif terhadap peradaban ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai masalah jihad zaman now. Jihad di mana kita, seluruh umat manusia, berhadapan dengan tantangan-tantangan karena banyaknya orang yang mendistorsi, merusak makna jihad itu sendiri. Banyak di antara orang yang karena alasan jihad harus menyakiti orang lain. Banyak juga di antara manusia yang atas nama jihad mereka harus rela mengorbankan jiwa orang lain yang tidak bersalah. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini disebabkan oleh satu persoalan, karena mereka terlalu sempit memberikan makna apa itu jihad. Mereka hanya mengatakan jihad bermakna perang, padahal kalau kita searching, kalau kita teliti satu persatu apa yang disabdakan Rasulullah SAW, jihad memiliki makna yang sangat luas sekali. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Badar, kemudian Nabi mengeluarkan statement yang membuat para sahabat terkaget-kaget. Apa kata Nabi? Ji'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Kita ini pulang dari peperangan yang sangat kecil menuju peperangan yang sangat besar. Para sahabat tentu kaget. Mengapa demikian? Karena perang Badar merupakan perang yang sangat dahsyat, perang yang tidak seimbang antara jumlah orang Islam dengan lawan mereka. Tetapi Nabi masih katakan kepada para sahabat bahwa perang Badar ini merupakan perang yang sangat kecil, dan suatu saat kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mal jihadul akbar ya Allah, ya Rasulullah? Emang jihad yang paling besar itu apa, wahai Rasul?" Kemudian Nabi mengatakan jihadun nafs, bahwa jihad yang paling besar merupakan jihad melawan diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita renungi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, perang fisik sekelas perang Badar itu masih dikatakan perang yang kecil. Itu artinya betapa banyak di antara manusia yang bisa melawan orang lain tetapi tidak mampu melawan dirinya sendiri. Betapa banyak di antara manusia yang mampu ngajarin orang lain, menceramain orang lain, tetapi tidak mampu mengedukasi diri sendiri. Maka dari itu, jihad yang paling mendasar, jihad yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mampu mengatur kehidupan kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita teliti banyak sekali hadis tentang jihad. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ini terutama bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mudik ke kampung masing-masing menjelang Lebaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari kampung halamannya, pergi dari desa menuju kota, niatnya untuk mencari ilmu. Nih, adik-adik mahasiswa yang berangkat dari rumah, kuliah di kota, kuliah di kampus dan sebagainya, niat untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka sesungguhnya ia sedang berada di jalan Allah hatta yarji, hingga kembali ke kampung halamannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita berangkat ke kota niat mencari nafkah untuk anak istri di rumah, kalau kita datang ke kota bekerja untuk menafkahi keluarga kita, maka sejatinya kita sedang melakukan jihad sepanjang tahun hingga kita kembali mudik.
Selamat mudik, selamat lebaran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menjadi puasa yang mabrur dan kita tentu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.